All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, yeah. You lead me and guide me, God. Faithful Father, floods my soul. Oh, and you are my anchor in the wind and the waves. You are my provider. Oh, yeah. And you lead me and guide me by your spirit and your word. I have never walked alone. My joy every day. Oh, shepherd of my soul. Oh, what a joy to know you. Oh, the joy of knowing you, God. You're everything to me. So wonderful in all your ways. Hey, hey, all your ways. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mulai ibadah kita ya bersama-sama Bapak Ibu Saudara, dan sebelumnya kita akan menyaksikan video pengumuman. Silakan multimedia.
Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Kayaknya kok gimana gitu ya. Sukacita Allah ada. Haleluya. Ini sorak-sorai buat Allah kita. Tidak ada yang mampu membuat kita tidak sukacita. Amin. Ayo bangkit berdiri. Kita serahkan ibadah kita dengan sepenuh hati. Kalau engkau hidup benar, menuruti perintah-perintahnya, tidak ada yang bisa mengganggu kita. Katakan amin. Yang di sini maupun yang di rumah, semua bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Firman-Nya mengatakan, peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Anda harus melakukan apa yang Tuhan sedang tuntun supaya Anda lakukan. Maksudnya adalah bahwa kadang-kadang kita mengalami hal-hal yang kita tidak mengerti. Melalui semua itu, kita harus belajar untuk menjaga sikap yang baik dan mempercayai bahwa Tuhan masih mengendalikan kehidupan kita. Bahkan saat peristiwa-peristiwa yang berlangsung tidak sesuai dengan rencana atau harapan kita. Amin semuanya. Mari arahkan hati kepada Tuhan. Selaku hamba-Mu, hamba menyerahkan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita beribadah dengan baik dan benar. Hati, mata kita fokus kepada Tuhan saja. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat beribadah. Di bawah sayapnya kau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan dipintakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah
setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang bersuka cita bersama-sama boleh sorakan. Karena ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan sorakan haleluya. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau ya termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, 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 oh. Sekali lagi katakan namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Musik memuji Tuhan. Yang percaya bahwa nama di atas segala nama, hanya nama Tuhan Yesus, katakan amin. Kami percaya Tuhan, pada pagi siang hari ini kami mendeklarasikan nama itu, nama Yesus, nama yang sungguh berharga dan berkuasa dalam hidup kami. Ayo sama-sama Bapak Ibu Saudara, katakan nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala. Sekali lagi katakan nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada
kuasa dalam nama Yesus. Sorakan haleluya. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita. Haleluya. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haralabasik, 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 sungguh kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami percaya Engkau sinari kami dengan sinar kemuliaan-Mu. Kau berikan sukacita dan sejahtera bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kekuatan, kesehatan, kesempatan kami dapat beribadah siang hari ini Bapa, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Segala pujian hormat hanya kepadamu. Begitu juga beribadah dari rumah Bapa. Biarlah kami semua bersorak-sorai hanya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu Pak Niko Notoro Harjo beserta 4 wakilnya. Begitu juga sebentar lagi ya Bapa, dia akan memberikan isi hati-Mu kepada kami dari Zoom Bapa. Kami percaya Tuhan ada kuasa mujizat itu kepada kami. Pakai mereka lebih dahsyat dan luar biasa lagi ya Bapa. Kemanapun mereka melangkah melayani, biarlah kuasa mujizat itu terjadi. Jiwa-jiwa diselamatkan, dibawa kepada Yesus Kristus. Karena kami tahu hanya Engkau-lah segalanya bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat Ibu Gembala kami Bu Rahel Herawati. Kami berdoa buat Rayon 5 kami Pak Samuel Harnadi. Kami berdoa buat ranting di tempat ini ya Tuhan Pak Jonathan Talang. Begitu juga Pak Silas ya Bapa. Gembala-gembala kul tim pastoral ya Bapa. Daniel Anto ya Bapa. Pak Guntoro ya Tuhan. Pakai mereka lebih dahsyat dan luar biasa lagi Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, segala pelayanannya kemanapun dia melangkah. Biarlah kuasa mujizat itu terjadi. Jiwa-jiwa diselamatkan melalui anak-anak-Mu yang sudah Kau utus Bapa. Nama Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat bangsa kami. Bangsa kami penuh kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dari Sabang sampai Merauke. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu bagi bangsa kami. Bangsa kami damai. Bangsa kami tenang. Bangsa kami sukacita. Segala COVID-19 ini Bapa, kami lenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat generasi Jeremia ini Tuhan. Bangkitkan roh mereka cinta mati-matian kepada Tuhan. Menjadi terang dan garam-Mu Bapa. Membawa jiwa-jiwa kepadamu. Pentakosta ketiga amanat agung terjadi di segala bangsa-bangsa. Penuaian besar-besaran akan terjadi Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa juga buat gereja GBI ya Bapa. Engkau memberkati semua gerejamu, umatmu dengan penuh sukacita. Bersorak-sorai kepadamu Tuhan. Berkati Yerusalem kota yang kudus Bapa. Berkati Bekasi tempat kami tinggal, damai sejahtera-Mu ada bagi tempat kami masing-masing. Saat ini kami berdoa Bapa buat Bapak Presiden kami Jokowi Ma'ruf Amin, Menteri Camat RT RW ya Bapa. Begitu juga Polri TNI ya Tuhan. Berikan roh takut kepada Tuhan, hikmah yang baru, pengayuan yang baru. Indonesia semakin jaya, Indonesia semakin makmur, karena Indonesia adalah milik-Mu Bapa. Saat ini kami bawa ya Bapa hamba-Mu yang sudah setia datang di siang hari ini. Bapa, Engkau berkati mereka semua dalam usaha pekerjaannya. Jadikan mereka berhasil, berlimpah-limpah untuk kemuliaan nama-Mu. Anak-anak-Mu yang sekolah bekerja ya Tuhan, kuliah Bapa, Engkau memberkati anak-anak-Mu semua berhasil ya Bapa, karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Begitu juga ya Bapa anak-anak-Mu yang dalam pengangguran, kami percaya Engkau buka jalan ya Tuhan bagi anak-Mu. Semua umat-Mu yang di Pondok Gede Plaza diberkati, dilindungi Tuhan Yesus, dijauhkan segala penyakit, apapun masalah mereka Tuhan tuntun. Tidak ada kekurangan umat di Pondok Gede. Yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang berkekurangan dicukupkan.
karena kami tahu Bapa, Engkau memberikan itu segalanya bagi kami yang percaya kepadamu. Berkati juga ya Bapa yang melayani dari pagi sampai siang ini Tuhan. WL Singer pemusik, guru sekolah minggu, asir pendoa, Tuhan berkati atas segala pelayanan mereka. Sebentar juga Bapa kami akan ada perjamuan kudus Bapa. Kuduskan ya Bapa, biar kami mengerti atas kebaikan pengorbananmu, sehingga kami semakin cinta, semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Segala intimidasi roh-roh yang bukan dari Tuhan ada di tempat ini, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kami undang Roh Kudus-Mu menguasai hati pikiran kami Tuhan, sehingga firman-Mu berita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, sehingga kami pulang bersorak-sorai bersama Tuhan, karena kami tahu kami sudah berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan Amin. Dasar dan luar biasa. Saya akan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita bisa mempersiapkan persembahan kita di dalam amplop. Dan ada persembahan diakonia, nanti ada 2 kali. Dan nanti sembari Bapak Ibu Saudara mempersiapkan, kita akan mendengarkan pengumuman dan kita akan menyembah Tuhan dengan satu lagu baru yang ada. Dan juga Bapak Ibu Saudara nanti akan dibagikan perjamuan kudus yang ada di rumah, bisa mempersiapkan juga dengan mentransfer rekening dan mempersiapkan anggur perjamuan yang ada. Dan mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat berkat-Mu atas setiap kami. Berkati Tuhan persembahan ini dapat menjadi berkenan di hadapan-Mu. Dan berkati Tuhan umat-Mu Tuhan. Berkati setiap keluarga yang ada, setiap tangga yang ada, setiap anak-anak dalam studi mereka Tuhan. Dan setiap orang tua Tuhan dalam pekerjaan usaha apapun yang mereka lakukan. Biarlah semuanya diperbuat yang berhasil Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Perlindungan-Mu, kasih-Mu senantiasa sempurna dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman satu, yaitu nanti Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak sekolah minggu jam 12.30 nanti bisa bersama-sama online di dalam Google Meet yang sudah ada, bisa lihat linknya di Instagram, media sosial yang ada, ataupun di YouTube kami. Dan juga nanti sebelum Bapak Ibu Saudara anak-anak yang ikutin fellowship online, ikuti dulu ibadah yang ada di YouTube gbi.pogplaza. Oke Bapak Ibu Saudara, ada satu lagu baru, sebenarnya ini lagu lama, tapi kita akan nyanyikan bersama-sama. Di tempat ini mungkin masih baru. Kita mau nyatakan bahwa tiada yang lain selain Tuhan di dalam hidup kita. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kita katakan, selain Kau tiada yang lain, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya, ku sembah Kau Allah yang perkasa,
ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya kau satu di hatiku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, nyanyikan lagu ini dari awal. Selain kau tiada yang lain, hanya milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya kau Tuhan, hanya kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya kau satu di hati. Ku sembah ku sanjung tinggi Tuhan, hanya kau satu. Mari kita sembah Dia. Yes Lord, kami mau menyembah Engkau, Allah yang perkasa, yang selalu kami sanjung di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada, hanya Kau Tuhan. Yes, hanya Kau satu di hatiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyatakan ku sembah Engkau. Wow. Mari angkat tanganmu. Ku sanjung namamu Tuhan, tiada, hanya Kau,
Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah namun karena firman-Mu tiada pernah namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, haleluya. Yes, Lord. Kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami, dan firman-Mu selalu digenapi dalam kehidupan kami. Kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu lewat gembala pembina kami, Tuhan. Urapi setiap kami, buka setiap isi hati kami, roh kami, Tuhan, sehingga kami dapat menerima firman-Mu di dalam kehidupan kami dan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, dan mari bersama-sama kita akan menyaksikan firman Tuhan lewat gembala pembina kita. Shalom semuanya. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya kembali dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa salah satunya adalah penyakit sampar. Sampar dapat diartikan sebagai pandemi. Jadi COVID-19 ini adalah salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini. Selain itu, Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu Dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung, atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri.
Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yaitu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu dengan disaksikan para muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal itu, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa roh. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu, populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 91.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi seperti pada waktu itu. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat, sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau yang dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul.
dan dalam persekutuan. Ini bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa dikatakan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya melihat melalui Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower, ada doa yang bertalu-talu untuk pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melalui Pentakosta ketiga. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun. Dan akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saya juga percaya Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam kondisi krisis ekonomi akibat pandemi hari-hari ini, justru Tuhan menghendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Saudara, kita akan memberikan dengan ukuran ini. Katakan kita akan memberikan beras. Kita isi ini dengan beras. Setelah penuh, kita tekan. Digoncang-goncang. Permukaannya turun enggak? Turun. Tambah lagi berasnya. Tekan lagi. Digoncang-goncang. Masih turun, tambahi lagi beras. Digoncang-goncang, ditekan. Kalau sudah tidak turun lagi, masih ditambah ini. Tambah sampai tumpah-tumpah keluar. Dan itulah yang akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini berarti kalau kita memberikan
dengan ukuran ini, Tuhan akan memberikan kepada kita mungkin 100 kali lipat dari ini. Katakan amin. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka suka membaca Alkitab. Mereka suka berdoa. Mereka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya. Sembah Tuhan, ku melangkahku, selamanya Kau bagiku. Sembah Tuhan, ku melangkahkan wajahmu, selamanya Kau hebat bagiku. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa, dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang percaya? Tetapi ternyata supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Saya teringat kesaksian yang pernah saya dengar dari Gus Dur. Beliau pernah berkata, orang Kristen itu jangan ditekan. Sebab kalau ditekan, mereka akan meledak. Justru kalau dibiarkan dalam zona nyaman, mereka tidak akan berkembang. Karena itu, Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan aniaya itu terjadi di antara orang-orang percaya, supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Saya percaya melalui masa pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak nyaman, banyak yang mengalami tekanan, ada yang mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal.
Tetapi justru ini akan mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir dalam era Pentakosta ketiga ini, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Melalui semuanya ini, mari kita katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Taruh tangan di dada kita kepada saya. Kepada saya. Oh, my, you have been faithful. Oh, my, you have been so good. With every breath I am, I will sing of the goodness of God. Oh, my, you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, tetapi juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya. Jadi mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea dan Samaria saja, tapi sekarang mereka termasuk kita juga pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat, di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Salem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa.
awal pelayanan saya pernah mengalami apa yang disebut dengan perubahan paradigma dalam pelayanan. Jadi pengertian orang-orang Kristen pada waktu itu adalah kalau beribadah hari Minggu harus di gedung gereja. Ibadah di tempat-tempat selain gedung gereja dianggap haram. Pengalaman gereja kita di Bandung bisa saya katakan sebagai pengalaman yang unik. Pernah dalam kurun waktu 1 tahun, setiap minggu kita harus pindah tempat ibadah. Dan setelah berjalan 1 tahun, kita tidak mendapat tempat kebaktian lagi, kecuali satu, yaitu sebuah nightclub yang bernama Paramount. Ini pasti tempat haram, tapi justru Tuhan hanya sediakan tempat ini. Dan Tuhan hanya berkata kepada saya, apa yang aku katakan halal, jangan kamu berkata haram. Di tengah kecaman yang cukup banyak, kita berbakti di tempat itu justru sampai 3 tahun. Dan melalui tempat yang haram tadi, kita menuai jiwa-jiwa yang dianggap haram juga. Mereka yang tadinya mau ke nightclub, istilah mereka kesasar ke gereja dan bertobat. Tidak sedikit dari mereka yang sekarang ini menjadi pelayan Tuhan. Wow! Melalui peristiwa ini, kita diberikan pengertian bahwa bagi Tuhan tidak masalah tempat yang akan kita pakai untuk beribadah, meskipun itu bukan gedung gereja dan mungkin di tempat yang haram. Kalau kita tidak peka terhadap kehendak Tuhan, tempat kebaktian untuk jiwa-jiwa yang bertobat pada waktu itu tidak akan mencukupi kalau hanya di gedung gereja saja. Karena waktu itu sedang terjadi penuaian jiwa yang besar di Indonesia. Selain itu, orang-orang yang mau ke gereja untuk pertama kali, karena bukan di gedung gereja, menjadi lebih mudah. Jadi itu cara Tuhan untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Hari-hari ini, untuk memasuki penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang kita sebutkan dengan Pentakosta ketiga. Saya percaya Pentakosta ketiga bisa disebutkan sebagai perubahan paradigma dalam pelayanan. Terus terang, sampai dengan hari ini, banyak orang-orang yang belum mengerti tentang Pentakosta ketiga ini. Memang tidak mudah untuk mengerti tentang perubahan paradigma dalam pelayanan. Tetapi saya percaya bahwa pada akhirnya kita semua akan melihat bahwa dengan adanya Pentakosta ketiga ini akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Yang tinggi, Hosana, Hosana di hati yang suci. Angkat tangan saudara, saya berdoa buat saudara. Uliyalah basyara kana matakara wala. Ralala bara 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 bara. Oh Tuhan, hamba berdoa buat umat-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah mereka boleh mengerti tentang perubahan paradigma hari-hari ini Tuhan melalui Pentakosta ketiga. Bapa, pakai kami semua ya Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan, curahkan pengurapan saat ini. Terima pengurapan Tuhan. Terima.
terima. Oh, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati dan pikiran kita pada kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, ya Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa, upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau menuntun, Engkau membela, Engkau melindungi, Engkau menyembuhkan kami. Engkau juga menegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus. Dan Tuhan berkata, kita harus makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus ini. Lihat. Kalau sudah diingatkan ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan. Mari katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Katakan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni hamba-Mu. Ampuni kami semua. Bapa, terima kasih. Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun padamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ya Aba. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita masuk dalam perjamuan kudus dengan mengangkat tangan kita dengan roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapan syukur dengan suara, jangan diam. Katakan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, makasih. Oh, bala. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Dalam seluruh hidup kami Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik ya Aba. Engkau sungguh baik. Oh, all my life you have been faithful. All my
my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Abba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari, angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sekalian hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita dari awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Bagi saudara bisa duduk kembali. Dan ibadah online dan ibadah onsite kita sudah selesai. Bapak Ibu Saudara bisa bersatu teduh sejenak mengucap syukur atas ibadah yang ada. Dan yang ada di rumah, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.